Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianisa Badoe, saya dari kelas HES 4C. Saya dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul perantara dalam perusahaan. Seorang pengusaha atau pedagang menjalankan perusahaannya memerlukan bantuan dari orang lain atau dari para pekerja. Menurut Prof. Sukardono, golongan pekerja di dalam lingkungan perusahaan yaitu yang pertama pemimpin perusahaan atau yang disebut dengan manajer, yang kedua pemegang prokurasi, yang ketiga pedagang berkeliling. Jadi pemimpin perusahaan itu adalah seorang kuasa dari pemilik perusahaan. Jadi ia menggantikan pengusaha dalam segala hal, dan oleh karena itu dia menjadi kepala dari seluruh perusahaan, dan ia merangkap sebagai pekerja pada si pengusaha dan menjadi wakilnya. Kedudukan dari pemimpin perusahaan itu sama dengan kedudukan direktur perusahaan, yaitu ia pun memimpin perusahaan itu atas nama pengusaha. Ia dapat dianggap berkuasa untuk semua tindakan yang ada di perusahaan itu, kecuali perusahaan itu dibatasi. Yang kedua, pemegang prokurasi. Jadi pemegang prokurasi itu adalah juga seorang penguasa dari si pengusaha yang menolong dan meringankan pekerjaan pengusaha. Dan pemegang prokurasi bukanlah kepala dari seluruh perusahaan itu, tetapi terkadang diberi tugas penyelenggaraan sebagian perusahaan. Pemegang prokurasi bekerja pada pengusaha dan juga menjadi wakil pengusaha. Ia juga dapat dipandang berkuasa untuk beberapa tindakan yang timbul dari perusahaan itu, seperti mewakili perusahaan di muka hakim, meminjam uang, menarik, dan mengakseptir surat wesel dan lain-lain. Akan tetapi kekuasaan ini dapat dibatasi dan hal itu diberitahukan pada pihak ketiga, dan dalam menandatangani sesuatu biasanya didahului dengan huruf PP dan nama perusahaan. Yang ketiga, pedagang berkeliling. Jadi dalam golongan ini orang yang bekerja pada pengusaha dan memberikan perantaranya pada pembuatan persetujuan tertentu, misalnya mengadakan jual beli barang-barang antara majikannya dengan orang lain, yang biasanya dikunjungi atas nama dan untuk majikannya. Selanjutnya, golongan pekerja perantara yang bekerja di luar perusahaan. Yang pertama, agen perniagaan, yang kedua, komisioner, yang ketiga, makelar, dan yang keempat, pengusaha bank. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk itu, tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Rosdalina Bukido M.Hum dan juga Bapak Nugraha Hasan ME selaku dosen mata kuliah Hukum Dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.